Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Sekecamatan Cidolog, dan yang kami banggakan ya Bapak Ibu guru, dan mungkin ada yang selaku operator yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang mana hubungannya dengan perencanaan ya. Perencanaan kita menghadapi tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021 yang tinggal menunggu hari. Sebab secara mulainya itu tanggal 13 ya, tapi biasanya TMT per 1 Juli ya. Termasuk ada perubahan-perubahan pengawasan ya. Nah, kira-kira kalau diganti tidak apa-apa ya, Cidolog. Sebab sudah ada keluar SK baru ya, surat tugas baru kepengawasan ya. Dan ternyata saya masih tetap untuk di Cidolog ya. Tapi untuk Purwadadi pindah itu, artinya saya tidak di Purwadadi lagi, tapi dengan banyak anyar. Iya, sami-sami kan tapi banyak gitu. Ya, itu ada perubahan ya, pengawasan mulai per 1 Juli. Nah, jadi kemarin juga sudah ada warning ya dari Kasipenmat bahwa sosialisasi kurikulum oleh pengawas sekarang ya. Nah, tetapi nanti rekomendasi dan validasi oleh pengawas baru. Nah, jadi kalau untuk Purwadadi ya memang sosialisasi disatukannya dengan Lakbok. Nah, jadi ya sekarang juga mungkin nanti akan mengadakan serah terima ya, serah terima kepengawasan. Yang kalau untuk Cidolog mungkin tidak ada perubahan ya, masih tetap saya ya. Dan juga mungkin baru 1,5 tahun ya di Cidolog ini saya. Nah, kalau di Purwadadi mungkin sudah 2,5 tahun lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menghadapi tahun pelajaran 2020-2021. Dan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu merupakan dasar hukum bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Itu dasar hukumnya. Nah, perencanaannya yaitu membuat ini kurikulum yang KTSP. Jadi KTSP ini mau yang berlaku kurikulum manapun tetap namanya ya KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Janggala 3 misalnya. Nah, itu sebagai dokumen yang harus dimiliki oleh setiap sekolah, dan itu sudah biasa ya kita laksanakan, termasuk pada perencanaan sekarang yaitu tahun pelajaran menghadapi tahun pelajaran 2020-2021 ini. Yang mana sebelum tahun pelajaran mulai yaitu tanggal 13, kurikulum ini sudah ditandatangani oleh Kasipenmat. Itu harapannya. Nah, maka pada kesempatan ini mari kita laksanakan ya kegiatan ini untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP tahun 2019-2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekarang ada tambahannya yaitu kurikulum darurat. Kenapa ada istilah kurikulum darurat? Karena kita dalam kondisi
wabah ya COVID-19. Walaupun mungkin di daerah kita tidak begitu terasa sebenarnya ada COVID atau tidak ya. Tidak terasa kan Bapak Ibu, alhamdulillah. Artinya tidak ada yang terdampak ya oleh COVID-19. Alhamdulillah, kita bersyukur. Dan semoga seterusnya tidak ada dampak apa-apa ya, kita tidak terkena dampak atau tidak terkena virus corona ya. Alhamdulillah. Nah, tetapi karena memang kita di bawah pemerintahan Kabupaten Ciamis ya, yang dekatnya pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan pemerintahan Republik Indonesia, maka mau tidak mau kita harus mengikuti regulasi yang berlaku di pemerintah kita. Nah, termasuk penerapan kurikulum darurat. Jadi memang ada ya perbedaan antara zona hijau, ada yang disebut zona hijau ya, zona kuning dan zona merah, oranye, ada yang hitam lah, itu bermacam-macam ya zona. Dan kita mungkin untuk Cidolong ini zona hijau ya. Alhamdulillah, jadi artinya tidak ada kasus ya. Semenjak adanya COVID-19, alhamdulillah di Cidolong ini tidak ada kasus ya. Nah, tetapi tetap kita harus mengikuti regulasi, artinya ya tidak bisa serta-merta sekolah secara full ya. Seluruh siswa datang ke sekolah bareng ya, bersama-sama seperti biasa, seperti normal, tidak bisa seperti itu. Nah, sebab ya itu dikhawatirkan ada dampak-dampak yang kedepannya. Nah, kalau ada dampaknya ya tetap pemerintah yang repot. Nah, maka diberlakukan sebagai dasar hukum juga ya. Sebab kita melaksanakan kurikulum darurat ini tidak bisa serta-merta melaksanakan begitu saja, harus ada aturannya. Nah, sehingga dibuatlah kurikulum darurat. Nah, ini bisa sebagai suplemen ya, artinya lampiran. Ya memang nanti dibuatnya ya dibuat lampiran daripada kurikulum KTSP ya, ada lampirannya. Dan itu juga berlaku selama kondisi darurat. Kalau sudah normal ya kita kembali kepada kurikulum normal. Nah, apa perbedaannya? Nanti akan terbahas. Nah, penyusunan atau pengembangan dokumen satu itu sendiri ada dasar hukumnya. Ini berdasarkan keputusan Dirjen Pendidik ya nomor 6980 tahun 2019. Nah, ini yang akan kita pakai dalam penyusunan dokumen satu atau KTSP MI masing-masing ya, yang ada di Nah, sebagaimana kita ketahui lah bahwa KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah kurikulum operasional ya, yang disusun oleh dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, di sini ada madrasah atau satuan pendidikan punya otoritas ya penuh dalam menyusun kurikulum ini, sebab bisa berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya, bisa berbeda ya. Justru dipertanyakan kalau satu kecamatan atau satu kabupaten dokumennya sama persis,
ya, dari A sampai Z sama persis. Itu bisa jadi hasil copy paste. Nah, diharapkan kalaulah kita melihat produk orang lain, ya sedikit-sedikit lah ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Dimodifikasi, jangan ingin sama persis dengan yang kita tiru. Ya sudah lumrah lah. DPR juga yang anggota kabupaten biasa suka studi banding ke kabupaten yang lain. Untuk apa? Untuk melihat regulasi di kabupaten yang lain. Perdanya bagaimana? Perda masalah sampah bagaimana? Nah, biasa diamati, ditiru, tapi diadaptasi, dimodifikasi, artinya disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Nah, Bapak Ibu juga harus sama seperti itu. Artinya kita melihat produk orang lain, sekolah lain, ya. Nah, kemudian kita amati, kita tiru, ya, tapi dimodifikasi. Sebab esensinya ya tetap sama. Cuma ada perbedaan karakter orang Cidolo dengan karakteristik orang kota Ciamis tentu berbeda. Apalagi dengan misalnya kota Bandung, kota Jakarta, ya, kota Surabaya misalnya, sudah jelas itu berbeda karakteristik anak-anak yang ada di Cidolo dengan di kota-kota yang lain. Nah, begitupun antara MI yang satu dengan MI yang lain. Mungkin saja MI yang satu punya kelebihan dalam hal bertani, dalam hal bercocok tanam, tapi di MI yang lain dalam industri misalnya. Nah, itu perlu dikembangkan semacam itu. Nah, sebab apa? Ya, tentunya memang setiap pendidikan, setiap satuan pendidikan itu harus melakukan inovasi, ya. Harus melakukan perubahan-perubahan. Jangan monoton. Dari sejak Bapak Ibu kepala sekolah misalnya, kepala madrasah, sampai sekarang sudah 10 tahun misalnya, madrasah seperti itu saja, tidak ada perubahan apa-apa, ya, monoton, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, itu tidak diharapkan seperti itu. Tapi harapannya tentu ada perubahan, ada inovasi, ada berkembang, ya, ada perubahan-perubahan setiap tahunnya. Nah, tentu disesuaikan dengan anggaran, ya, dengan latar belakang, dengan situasi kondisi madrasah masyarakat itu sendiri. Dan tentunya setiap program yang kita bicarakan dengan komite tentunya, ya. Nah, sehingga kita harus mengembangkan kurikulum setiap tahunnya. Jadi jangan kurikulum yang tahun kemarin sama persis, ya, dibuatkan tahun ini. Begitu seterusnya sampai 10 tahun misalnya, tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, itu namanya tidak berkembang, ya, tidak inovatif. Nah, termasuk beban belajar, mengembangkan strategi, bagaimana strateginya, ya, dalam melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian muatan lokalnya apa ada perubahan atau tidak, SKO-nya, ya, dan kebutuhan prioritas madrasah, mana yang skala prioritas, ya, tahun ini apa, tahun depannya apa, tahun kemarin apa yang telah kita lakukan. Nah, itu ada perubahan-perubahan, namanya inovasi. Nah, itu yang diharapkan, sebab madrasah pada dasarnya sebagai agen perubahannya, sebagai agen, ya, agen perubahan. Ya, Bapak Ibu selaku kepala madrasah, selaku manajer, ya, coba kita bandingkan dengan manajer perusahaan, bagaimana mereka mengelola perusahaan. Sebab sama saja, ya, dengan madrasah, bagaimana mengelola madrasah. Anggap saja madrasah dan sebuah perusahaan, tapi perusahaan di bidang pendidikan, dan itu non nirlaba, ya, artinya tidak ada keuntungan, tapi tetap inovasi harus ada. Nah, itu diharapkan seperti itu. Dan tentunya jadikanlah pengawas madrasah sebagai konsultan, ya. Kalau di sekolah-sekolah elit
apalagi semacam di sekolah-sekolah Kristen semacam penabur ya, dan lainnya. Nah itu sudah tentu dia akan mendatangkan konsultan sekalipun dari luar negeri, dia mampu membiayainya. Nah sekarang kita lah tidak perlu membayar, sudah dibayar oleh pemerintah, yaitu pengawas madrasah itu jadikan sebagai konsultan ya. Jadi Bapak Ibu terus tidak lepas konsultasi dalam segala hal tentunya. Sebab bukan berarti menunggu kedatangan pengawas saja. Sekarang sudah tidak zamannya seperti dulu. Dulu kalau ingin komunikasi ya tentu mungkin kalau datang pengawas ke sekolah baru bisa komunikasi, bisa konsultasi. Sekarang kan tidak perlu seperti itu. Ada grup WA, ya, bisa konsultasi di grup atau bisa konsultasi secara pribadi. Jadi nah tinggal kita memiliki fasilitas. Ya. Nah kalau di suatu sekolah ya kepala sekolahnya atau gurunya ada yang belum memiliki fasilitas, nah bagaimana cari solusinya? Diberi pinjaman lunak misalnya oleh sekolah gitu. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja lah untuk memfasilitasi. Sebab jangan sampai ada informasi kemarin ya yang bermasalah absennya dipanggil oleh Kasubag, alasannya kenapa tidak absen? Tidak punya HP Android, padahal sudah sertifikasi. Ada yang alasannya seperti itu, kan terlalu naif ya, terlalu naif. Kalau seorang guru baik honor lah, zaman sekarang sudah sertifikasi tapi tidak mampu membeli HP Android sebagai fasilitas, sehingga dia tidak mampu absen online, dipanggil oleh Kasubagnya selaku pembina kepegawaian. Kan ada kemarin bermasalah 37 orang kalau tidak salah yang absennya bermasalah, absen online-nya mungkin kurang ya, kurang. Sebab sekarang ini Bapak Ibu kurang 3 hari saja tidak cair ya, tidak keluar sekat PT ya, 3 hari saja itu. Nah itu bermasalah. Nah sehingga itu sekarang itu sudah keniscayaan ya, keharusan lah Bapak Ibu memiliki ya fasilitas, memfasilitasi diri. Dia lebih jauhnya laptop. Ya terus terang saja, saya juga ini laptop sudah terlalu itu ya, rendah speknya, sudah tidak layak ya, apalagi yang di rumah sudah 10 tahun mungkin ya. Dulu waktu beli ya tercanggih gitu 10 tahun yang lalu. Sekarang aduh sudah repot, sudah tidak bisa diajak kerja maksimal, sudah lobang lemak daripada bekerjanya itu laptop. Nah itu harus di-upgrade, laptop juga ya harus di-upgrade. Nah sebab begitulah sekarang ya, termasuk Android juga, HP juga itu setiap tahun wah berkembang terus ya, ada inovasi. Nah seperti itulah perusahaan, bagaimana menjual produknya supaya laku, tiap tahun ada inovasi. Nah kita juga begitu, harus ditiru ya, manajer-manajer perusahaan bagaimana memodifikasi, bagaimana inovasi sekolah. Supaya apa? Supaya masyarakat tercengang. Aduh, hebat dia anu mah. Hebat. Nah itu kalau sudah ada kata-kata itu masyarakat hebat, bagus atau ya suatu apa apresiasi, kekaguman lah terhadap madrasah. Wah, terugi lah nyakuakeun hadinya mah. Nah, seperti bahasa-bahasa seperti itu. Nah, itu yang diharapkan kita. Berarti itu sekolah ada pengembangan, ada inovasi.
Jadi sekarang tidak ada alasan saya di pucuk Ibun misalnya. Ya inovasi saja gitu. Ya tentunya disesuaikan dengan situasi kondisi madrasah. Yang penting masyarakat merasa puas sekolah di kita. Nah itu kuncinya. Masyarakat merasa puas sekolah di lembaga kita. Merasa puas ya, itu harus jadi kunci, harus jadi unggulan ya, merasa puas. Karena apa? Ya karena servis kita, ya karena inovasi kita. Kalunya sekolah yang lain kan, yang penting masyarakat sekolah aja itu, tidak jangan ada perasaan-perasaan yang macam-macam ya. Kalunya kata tangga, oh muridnya, ya kan banyak teman resikona itu. Kita unggul, kita banyak siswanya, ya itu suatu resiko. Sekolah yang lain sedikit, itu mah resiko. Ya tinggal bersaing saja gitu kalau mau. Nah jadi pengembangan KST ini, KTSP ini diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Nah langkah-langkahnya tentu Bapak Ibu sudah pahami ya, sudah membentuk tim pengembang kurikulum madrasah. Nah tim pengembang ini ya itu disesuaikanlah dengan sekolah, berarti ya kita mungkin semua menjadi tim pengembang sebenarnya. Sebab 7-8 orang ya 9 orang, nah itu semua jadi tim pengembang. Nah ini sebagai, jadi ya kita itu semuanya menjadi penggerak lah tentunya. Sebab ada bidang-bidangnya. Minimal kan ada 8 standar, berarti ada 8 orang yang bertugas membidangi ke 8 standar itu. Jadi setiap standar ada penanggung jawabnya. Nah tinggal kita sebagai manajer tinggal ditanyakan kepada yang bertanggung jawab, kepada guru yang diserahi tugas untuk bertanggung jawab terhadap standar 8 standarnya, bagi-bagilah 1 orang 1 guru misalnya. Nah langkah selanjutnya ya tentu melakukan analisis ya. Nah yang tadi ya kita apa sih ya potensi yang dimiliki oleh madrasah kita apa, nah itu harus digali, dikembangkan, itu saja. Ya tentu ini berbicara dengan masyarakat, perwakilan masyarakat yaitu komite madrasah, dilibatkan. Program sebesar apapun atau sekecil apapun harus melibatkan komite. Sebab zaman sekarang jangankan tidak melibatkan juga banyak masalah. Ya. Ada kasus baru-baru ini kena OTT, penerimaan siswa baru atau ya menerima uang, padahal itu sudah disepakati oleh komite. Nah ada OTT dari Kapolres ya, ini di Banjar tapi. Nah itu padahal sudah dikomunikasikan hasil kesepakatan, tapi ya karena manusia kadangkala ada yang tidak sepakat lalu berbicara di luar, yang akhirnya sampai ke wartawan atau ke pihak-pihak itulah ya, sehingga jadi masalah. Nah kita harus disepakati ya. Tapi kalau swasta itu tidak, jangan terlalu takut ya. Itu negeri. Kalau negeri memang jangan dikelola oleh guru. Ya, kalaupun hasil kesepakatan jangan coba-coba dikelola oleh guru. Berikan aja sepenuhnya petugas ke pihak komite. Nah tapi kalau swasta kan ada guru-guru honor, yang libatkan guru honor itu sebagai presentasi dari masyarakat. Apalagi kalau semuanya misalnya bukan PNS, nah itu punya kewenangan lah. Nah dengan modal sedikit ya, dengan modal siswa ya berapapun modalnya itu kan sebagai aset kita, modal kita dalam pengembangan madrasah, sebab kuncinya di siswa ya. Kenapa? Ya karena hubungannya dengan bantuan operasional. Semakin banyak siswa, pemerintah semakin banyak membantu.
Dan tahun ini BOS dikembalikan ke tahun 19 ya. Sudah ada SK dirjennya, kemarin kan ada kenaikan. Nah sekarang dikembalikan, ya artinya tidak naik lagi, nanti terjadi naik itu inti nama. Karena dampak COVID-19 itu dampaknya, sehingga BOS dikembalikan ke semula. Kalau MI berarti 800 ya, RA 400. Nah kemudian melaksanakan penyusunan. Nah pada kesempatan ini, nah kita berpartner ya, kepala madrasah dengan perwakilan guru atau operator akan menyelesaikan dokumen 1 supaya nanti kita bisa dibuatkan secepatnya, dan pada tahun pelajaran baru kita sudah memegang ya. Nah ada perubahan ya, isi dokumen mekanismenya perubahan yang dibandingkan dengan KTSP tahun yang lalu. Nah ini bagian awal ya, ada halaman sampul biasa itu ya, surat permohonan pengesahan, lembar penetapan, lembar validasi, kata pengantar, daftar isi. Nah itu yang wajibnya, bisa daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Nah maka pada kesempatan ini juga silahkan foto-foto sekarang ya. Artinya jepret yang untuk ditampilkan di dokumen tuh, terutama itunya apa? Kenapa saya buatkan itu? Sebab ini resmi harus dilakukan ya. Sebagai apa? Sebagai bukti. Dan sekarang juga saya rekam ini ya. Saya rekam, dan sebab sekarang kalau kata-kata pendapat yang lain, apapun profesi kita, nah kita harus diabadikan ya, minimalnya foto-foto lah, kalau tidak video, foto, dan bisa dititipkan di mana, di Drive ya. Kalau kita punya akun Google Bapak Ibu, Google memberikan fasilitas gratis ya 15 GB. Jadi dokumen-dokumen yang urgen, yang penting, foto-foto yang penting, ya misalnya sekarang ini ya ada 3 foto lah, titipkan ke Drive, ke Google. Kudu urang ngajepret 10 kali 10 hanana, itu jahat memori, lebar itu. Sebab jatahnya hanya 15 GB. Kalau sudah habis, ya buat lagi lah akun baru ya. Akan ada fasilitas Google Drive ya. Nah itu otomatis Bapak Ibu, nanti silahkan dicek ya, Drive kita berisi tidak. Nah kalau kita suka ngabsen ya, atau suka mengisi ada link dari saya misalnya ya, kemudian diisi, diupload datanya, itu otomatis tersimpan di Google Drive Bapak Ibu. Tidak akan hilang selama Google tidak bangkrut. Cek aina mah pimanangan Google bangkrutnya, tapi nya walau alam itu. Pimanangan Google bangkrut. Nah itu bisa dititipkan. Ada jatah satu akun 15 GB. Mungkin suppress disk ya 15 GB kan. Kan ada ya flash disk yang 16 GB, yang 8, 16, nah sekitar itu 16. Nah bab 1 ya seperti ini ada 4 ya, latar belakang, landasan hukum, tujuan pengembangan KTSP, prinsip-prinsip pengembangan. Nah, kemudian bab 2 karakteristik madrasah ya, profil madrasah. Nah itu makanya saya menyarankan untuk membawa dokumen yang sudah kemarin dibuat ya tahun lalu untuk direnovasi, sebab ada sistematika, ada perubahan sedikit ya. Nah kemudian isi dokumen apa saja? Nah ini ada di bab 3 ya. Ada visi madrasah. Nah visi madrasah ya jangan tiap tahun berubah Bapak Ibu, tidak perlu. Ya minimal 4 tahun sekali lah bisa ada perbaikan.
Nah bisa berarti kalau PC 4 tahun sekali, ya misi 4 tahun sekali lah gitu. Nah kalau program unggulan ya itu bisa tiap tahun ya. Nah bab 3, bab 4-nya struktur ya dan muatan kurikulum. Nah ini ada yang struktur kurikulum, ada muatan kurikulum, ada muatan nasional yang wajib itu. Nah kalau muatan lokal ya sesuaikan lah. Paling kita ya bahasa daerah atau bahasa Sunda. Nah itu juga bisa include di dalam PSBB ya, PSB ya, seni budaya. Artinya kalau 5 jam di seni budaya berarti 2 jamnya boleh untuk muatan lokal bahasa Sunda. Nah kalau ada muatan lokal berdiri sendiri, nah jangan salah Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus menyiapkan KI dan KD ya. Jadi jangan asal kita mencantumkan supaya keren misalnya muatan lokal apa misalnya kerajinan di sini atau apa. Nah itu harus dibicarakan, harus ada KIKD-nya, harus ada keputusannya ya. Jadi kita buat KIKD ya sederhana lah boleh sesederhana mungkin. Tapi harus ada ulah kosong melengkung, artinya tidak ada tulis-tulisan. Nah kita melaksanakan muatan lokal. Nah itu harus ada ya tulis-tulis menulis. Misalnya ya kerajinan apa. Kalau di Banyarsari ada kerajinan sapu lidi misalnya. Nah itu tinggal dibuat lah KIKD-nya. Nah di kita apa misalnya. Nah kalau pengembangan diri ya itu kan sudah dihitungkan ya. Pengaturan beban belajar juga diatur, ketuntasan belajar, penilaian hasil belajar, kenaikan kelas, kelulusan, mutasi peserta didik ada ya diatur di dalam muatan kurikulum. Nah kemudian bab 5-nya kalender pendidikan dan bab 5 yaitu penutup ya. Nah nanti secara rinci itu akan dibahas pada penyusunan ya. Nah ini halaman awal lah sudah tidak perlu secara itu ya. Tinggal nanti dipelajari mekanismenya ya, sebab ada pedomannya. Nah itu yang file yang sudah ada di situ itu sudah lengkap. Bagaimana membuat kurikulum. Nah kita nanti secara bersama-sama ya, di sini kita buat ya. Dan diharapkan ya 100% jadi 100% jadi ya, di sinilah sampai jatuhnya sampai jam berapa? Rencananya sampai jam berapa? Sampai zuhur. Oh gitu. Ya silahkanlah diatur sedemikian rupa ya. Yang penting terlaksana program ini. Sebab memang idealnya ya kalau mau tuntas di sini ya minimalnya kan 2 hari ya. Nah program keunggulan ya bolehlah kita ini di sini membuat program keunggulan ya. Itu silahkanlah nanti dikembangkan oleh pihak sekolah, madrasah dan bisa berbeda setiap sekolahnya ya. Tidak harus sama. Nah tentunya itu sesuai dengan potensi. Kita jangan terlampau jauh ya. Tidak sesuaikan dengan kondisi dan latar belakang anak didik kita. Jadi jangan kita ya melihat diri kita, tapi siswa, sebab yang akan dikembangkan oleh kita yaitu potensi siswa. Kalau gurunya ya bagaimana guru mengembangkan potensi siswa itu supaya berkembang potensinya. Nah ini struktur kurikulum ini ada perubahan ya, termasuk KIKD. Ada KMA nomor 183 tentang KIKD ya. KIKD Pendidikan Agama Islam tentunya dan bahasa Arab ya untuk Kementerian Agama. Sebab kalau untuk umumnya ya tetap kita mengikuti dari Kementerian Pendidikan, tidak bisa mandiri ya.
Sebab dalam aturannya ya seperti itu, dalam regulasinya. Jadi kalau pengetahuan umum yaitu matematika, manusia, ya, IPA, IPS, nah itu KIKD-nya kita disesuaikan atau dengan keputusan Kementerian Pendidikan Nasional, ya. Nah kita termasuk implementasinya yaitu KMA nomor 184. Nah berlaku mulai tahun ajaran sekarang. Jadi nanti itu jangan di copy paste ya KIKD-nya. Ya, KIKD-nya harus disesuaikan dengan KIKD KMA 183. Nah itu sudah ada lah di situ KIKD-nya. Berarti KMA 183 khusus untuk pelajaran agama, ya, dan bahasa Arab. Ya termasuk di dalamnya berarti ya akidah akhlak, ya, kemudian Al-Quran hadis, akidah akhlak, ya, fikih, SKI, ya, dan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu tidak termasuk PAI, ya, itu mapel tersendiri untuk DMI. Kalau dulu kan pernah disatukan ya, bahasa Arab juga termasuk PAI, tapi sekarang itu istilahnya PAI dan bahasa Arab. Nah madrasah itu boleh lah kalau ada ya muatan lokal, ada itu bisa ditambah menjadi 6 pelajaran, tapi tentu bebannya menjadi lebih berat ya bagi siswa. Nah ini alokasi waktu ya. Jadi jumlahnya kelas 1 34, kelas 2 36 ya, beda 2 jam. Kelas 3 40, kelas 4 42 sampai kelas 6 sama itu. Nah, apa saja itu? Quran hadis 2 sama itu semua ya. Akidah akhlak 2, fikih 2. Nah, SKI mulai kelas 3. Nah, itu sejak dulu lah tidak ada perubahan itu ya. Nah, PPKN itu ada berbeda-beda setiap kelasnya, kemudian bahasa Indonesia juga, bahasa Arab sama semua 2 jam, matematika. Nah, IPA, IPS hanya dari kelas 4, 5, 6. Nah, SBDP, nah itu 4, 4, 5, 5. Nah, itu bisa include termasuk di dalamnya muatan lokal. Kalau tidak mau berdiri sendiri ya jam pelajarannya, boleh berdiri sendiri, bahasa Arab misalnya. Boleh, tapi itu standarnya seperti itulah 34. Nah kalau mau menambah beban berarti ya tambah, kalau muatan lokal tambah misalnya selain bahasa Sunda 2 jam semuanya berarti jadi tambah. Kelas 1 36 berarti ya, kelas 2 38 misalnya, kelas 3 42, kelas 4 dan sampai 6 44 misalnya kalau mau menambah. Nah tapi kalau kita sudah standar misalnya ya itu berarti. Nah ini bisa masalah ini nanti dipelajari lah dalam itunya ya, dalam pedomannya. Sebab diatur semua ya, termasuk kenaikan kelas. Jadi kalau kita punya program apapun itu harus tertuang di kurikulum di KTSP. Nah sehingga sebenarnya harus merancang ya. Harus merancang sebelum tahun ajaran baru ini, harus merancang program-program yang sifatnya unggulan disesuaikan dengan karakteristik madrasah kita. Nah, kalender pendidikan tentunya ini sekarang ada perubahan ya, perubahan kalender pendidikan. Sebab dengan adanya COVID-19 ini ada perubahan ya. Nah, yang tadinya ada libur antara lebaran ya,
hari raya. Nah sekarang kan tidak ada libur sama sekali kan. Yang tadinya libur juga tanggal 22 ya, 21, 22 kan tidak jadi liburnya. Jadi nanti ke Desember itu liburnya, libur sekolah ya Desember itu, libur juga pegawai ya seluruh, berarti ASN lah. Tak termasuk kepala sekolah juga libur ya. Coba kepala sekolah itu tidak libur ya. Nah, jadi kepala sekolah mah Sabtu oge ya. Mengikuti kantor henteu gitunya. Nah itu sebuah tanggung jawab ya, sebuah resiko lah. Nah ini bab penutup ya, dan mungkin sebagai pengantar seperti itu. Nah nanti kita bahas secara detail ya bagaimana pengisian dokumen 1. Ada contohnya ya, di itu di file itu ya, tinggal dikembangkan. Nah mungkin di skor dulu ya, dan nanti kita persiapan sebab ini tidak connect ternyata untuk itu ya. Ya mungkin sekarang tutup dulu lah. Ayo kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.